Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 472-473. Just Kill Me. Episode 472. Landon Sen tahu bahwa Feng Luan jijik padanya, tetapi pada kenyataannya, dia tidak ingin membuat orang lain menjadi sulit. Mungkin Feng Luan menganggap ketenarannya lebih dari hidup. Hanya ketika Hong Yue memohon padanya, Landon Sen memutuskan untuk menyembuhkan penyakit Feng Luan. Apa yang dikatakan Hong Yue juga benar, orang tidak bisa bersembunyi dari penyakit. Selain itu, Feng Luan sangat cantik, dan Landon Sen akan merasa kasihan jika dia sangat frustrasi. Landon Sen memusatkan perhatiannya dan mengeluarkan kotak giok yang penuh dengan jarum perak dari tangannya. Hong Yue tahu bahwa Landon Sen akan menyingkirkan cacing gu untuk Feng Luan, dan dia juga tahu bahwa Landon Sen pasti akan melihat tubuh Feng Luan dalam proses menyingkirkan cacing gu. Khawatir akan mempengaruhi Landon Sen, Hong Yue berinisiatif untuk meninggalkan kamar. Lebih lembut, kamu kembali padaku. Feng Luan panik. Ledakan. Hong Yue menutup pintu kamar. Feng Luan menatap Landon Sen dengan dingin, menggigit giginya dan berkata, Landon Sen, aku memperingatkanmu bahwa kamu tidak perlu mengobati penyakit gadis ini. Jika kamu berani menyentuhku, aku pasti akan membunuhmu. Landon Sen merasa sedikit berbulu di hatinya, tetapi dia hanya batuk, tidak berbicara, dan memindai tubuh Feng Luan. Pria dan janda sendirian tinggal di ruangan yang sama, dan suasananya telah mengalami beberapa perubahan halus. Feng Luan diikat ke kursi, rambutnya yang panjang terurai menutupi bahunya, sedikit berantakan, mungkin karena tegang, putih dada Feng Luan naik dan turun tajam. Kulit pipinya seputih giok, dengan sedikit rona merah, wajah yang halus dan cantik itu seperti fit alami, cukup untuk menarik perhatian siapapun. Landon Sen menunduk. Melihat tatapan Landon Sen yang bertumpu pada dadanya, wajah cantik Feng Luan memerah, dan dia malu dan marah, apakah kamu sudah cukup melihat? Landon Sen tidak berniat melihatnya, karena perawatan, ia harus melihatnya nanti. Suara lembut Feng Luan selalu membuatnya merasa sedikit bingung, dan Landon Sen memutuskan untuk bertarung dengan cepat dan mengeluarkan spirit erosi gu dari tubuh Feng Luan secepat mungkin. Tapi cacing gu masih hidup, dan juga sangat fleksibel, Landon Sen harus keluar semua. The Medicine King Pil Sutra memperkenalkan spirit erosi gu, wom gu semacam ini akan mengakar di hati orang dan posisi dantian. Karena Sinmai dan dantian adalah tempat di mana ki sejati Wuxiu harus dilewati, gu ero spirit umumnya bersembunyi di dua tempat ini untuk menelan ki sejati. Maaf, kata Landon Sen, mengulurkan tangan untuk melepaskan pakaian Feng Luan. Kamu, hentikan. Feng Luan menggigit bibir merahnya dengan erat, kepanikan di wajah Kiao menjadi lebih kuat, dan mata bintang menatap Landon Sen dengan tegas. Landon Sen telah memutuskan dan tidak ragu-ragu, dia harus melihat tubuh Feng Luan untuk mengamati posisi gu. Hentikan, kalau tidak aku harus membunuhmu. Feng Luan berjuang keras, tetapi dia benar-benar menghilang oleh bulan merah, dia kehilangan ki-nya, dan dia tidak berdaya, jadi dia hanya bisa berada di bawah kekuasaan Landon Sen. Melihat tangan besar Landon Sen menjulur ke dadanya, wajah halus Feng Luan penuh panik, dan berkata, aku bersumpah. Aku akan membunuhmu. Mengabaikan peringatan Feng Luan, Landon Sen memasukkan tangan ke pakaian Feng Luan dan merasakan kelembutan di suatu tempat. Feng Luan sangat terkejut, mungkin mengetahui bahwa ancamannya tidak berguna bagi Landon Sen, dia bahkan mulai menangis dan memohon. Jangan. Landon Sen, aku mohon. Landon Sen tidak bisa menahannya, dia mengambil napas dalam-dalam, dan dengan lembut melepas gaun tubuh bagian atas Feng Luan, mengungkapkan bahu harum yang halus, dan sepasang yang menjulang tinggi. Merasakan dingin di tubuh bagian atasnya, Feng Luan mengeluarkan tanda seru di mulutnya yang kecil, dan menyingkirkan kepalanya karena malu. Saya harus mengatakan bahwa Feng Luan benar-benar indah, dan mata bintang yang terpotong jernih dan dalam. Wajah cantik dengan garis-garis lembut menawan. Memiliki bibir merah dan gigi cangkang, hidung kecil dan indah, hampir tanpa cacat. Keindahan yang menakjubkan semacam ini hanya bisa digambarkan dengan kata, Sen Yuloyan. Terutama pada saat ini, mantelnya telah dilepas oleh Landon Sen,
Landon Sen sedikit terkejut, hampir lupa untuk mengamati di mana cacing gu itu. Menghilangkan pikiran tidak sehat di otaknya, Landon Sen mulai mengamati cacing gu di Feng Luan, dan sambil mengamati, dia melepas pakaian di bawah Feng Luan. Feng Luan masih memohon, Landon Sen mengabaikan permintaannya, dan mulai mengamati setiap inci kulitnya yang bersalju untuk mencari lokasi cacing gu. Roh erosi gu berada tepat di jantung Feng Luan. Tepat ketika Landon Sen mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, spirit erosi gu tampaknya merasakan krisis dan dengan cepat berlari di bawah hati Feng Luan. Landon Sen mengulurkan tangan untuk melepas pakaian Feng Luan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Feng Luan merasa kepalanya hampir meledak, tetapi dia tidak bisa menghentikan Landon Sen. Lepaskan potongan terakhir dari tubuh bagian atas Feng Luan, sesuatu yang putih dan menjulang tinggi tak terhindarkan menarik perhatian Landon Sen. Landon Sen bahkan dapat membayangkan kelembutan dan elastisitas di sana. Tapi Landon Sen tidak pernah berpikir untuk menghujat Feng Luan, dia hanya memperlakukan Feng Luan sebagai pasien. Meskipun kadang-kadang, beberapa ide yang tidak ramah lahir. Tidak. Tolong lepaskan aku. Feng Luan berjuang keras, tapi dia tidak bisa membangkitkan kekuatan setelah kehilangan ki sejatinya. Landon Sen menjaga hati Feng Luan dengan satu tangan, dan mulai mengusir Gu dengan tangan lainnya. Setelah Feng Luan mengambil beberapa jahitan, Ling Luan Gu tampaknya merasakan bahaya, dan dengan cepat bergegas menuju denyut jantung Feng Luan, tapi denyut jantung Feng Luan sekarang dilindungi oleh tangan Landon Sen. Cacing Gu tidak bisa dihindari, mereka hanya bisa bersembunyi secara acak. Feng Luan sangat cantik, terlepas dari wajah atau tubuhnya, tetapi Landon Sen tidak mengenalnya, jadi dia masih belum memikirkan dan tidak ingin mengambil inisiatif untuk mengambil keuntungan. Tetapi tempat di mana cacing-cacing Gu bersembunyi begitu buruk sehingga Landon Sen harus menyinggung perasaannya. Feng Luan hampir menangis, dengan air mata kristal bercahaya di matanya yang indah, dia bersumpah bahwa dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Ketika tangan Landon Sen menyentuh bagian penting, dia bahkan lebih panik, memutar pinggangnya sekuat yang dia bisa, berusaha menghindar. Jangan bergerak, kata Landon Sen dengan suara berat. Feng Luan gemetar, meskipun dia tidak bisa melihat celaka di mata Landon Sen, dia merasa bahwa Landon Sen seharusnya benar-benar membantunya menyingkirkan Gu. Tapi dengan cara memalukan ini, dia secara naluriah tidak bisa menerimanya. Landon Sen, aku bersumpah akan membunuhmu. Nada bicara Feng Luan sedikit bergetar. Ketika Landon Sen meremas tubuhnya dengan tangannya, Feng Luan sangat malu dan marah, dan pada saat yang sama, dia samar-samar merasakan perasaan aneh. Nona Feng, saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan baik, jika tidak Anda akan menderita lebih banyak kejahatan, Landon Sen mengingatkan. Feng Luan memelototi Landon Sen dengan rasa malu, sudah seperti ini, dia menggertakkan giginya dan menutup matanya, berhenti berjuang, dan tidak ingin melihat Landon Sen lagi. Landon Sen berkonsentrasi membantu Feng Luan mengusir Gu, menyegel tindakan cacing Gu dengan jarum perak, dan menyuntikkan energi sejatinya untuk mengendalikan tindakan cacing Gu. Roh erosi Gu tampaknya sangat ketakutan. Dia dengan cepat mengebor dari pembuluh darah Feng Luan. Landon Sen mengerutkan kening dan memindai tubuh bagian atas Feng Luan, tetapi tidak menemukan jejak cacing Gu. Ini berarti bahwa Zigu bersembunyi di tubuh bagian bawah Feng Luan. Landon Sen menggigit kulit kepalanya dan mulai melepaskan sabuk Feng Luan. Firasat buruk. Episode 473. Apa yang ingin Anda lakukan? Feng Luan memiliki firasat yang sangat buruk. Dia dengan cepat membuka matanya dan melihat Landon Sen melepaskan ikatan-ikat pinggangnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak. Kamu membunuhku." Landon Sen sedikit terdiam dan terbatuk, "Aku tidak akan membunuhmu. Aku menyelamatkanmu. Aku harap kamu mengerti." Jika bukan karena permohonan Hong Yue yang pahit, Landon Sen benar-benar ingin pergi, tidak bersyukur semacam ini, tidak ada anggur yang terasa asam, dan ada perilaku berbahaya, dia tidak ingin melakukannya. Landon Sen memandang Feng Luan dengan mata tenang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Feng, jangan khawatir, meskipun kamu sangat cantik, aku tidak terlalu memikirkanmu. Aku punya 3 pacar, yang semuanya tidak selama kamu jahat." "Tak tahu malu," teriak Feng Luan dengan marah, dan bajingan itu malu berbicara di atas 3 kapal. Landon Sen, aku tidak punya alasan untuk membunuhmu, aku juga ingin membunuhmu karena Yuer.
Feng Luan menggertakkan giginya. Jangan bicara omong kosong, saya tidak memiliki bulan merah negatif. Selain itu, Yuer adalah wanita saya, tentu saja saya tulus padanya, kata Landen Sen tegas. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai retorika kamu? Feng Luan bertanya dengan wajah memerah. Landen Sen mengangkat bahu, tidak masalah jika Anda tidak percaya, saya bisa memberitahu Anda, jika bukan Yuer, saya tidak akan malas menyelamatkan Anda. Setelah selesai berbicara, Landen Sen melepaskan ikatan sabuk Feng Luan dan melepas roknya tanpa ragu-ragu. Sekarang, Feng Luan muncul di depan Landen Sen hampir tanpa halangan. Meskipun Landen Sen tidak memiliki pikiran jahat di dalam hatinya, tubuh Feng Luan yang sempurna masih membuat mata Landen Sen sedikit panas, wajahnya sedikit tidak wajar, dan dia mulai mencari keberadaan roh erosi Gu. Feng Luan mengepalkan gigi keperakannya, bahkan tidak ingin membuka matanya untuk yang memalukan, tetapi hanya ingin cepat-cepat melarikan diri dari pemandangan memalukan ini. Landen Sen berkonsentrasi mencari lokasi cacing Gu, tetapi salju putih yang besar masih membuat Landen Sen sedikit antusias, lagi pula, dia juga pria yang sehat. Feng Luan malu dan marah, dia ketakutan oleh bulan merah, kekuatannya hampir hilang, dia secara naluriah ingin menjepit kakinya, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa berjuang. Memikirkan diri Bincing Yuji, dia benar-benar tersesat di Landen Sen hari ini, hati Feng Luan berdarah, tetapi masalahnya sudah selesai, dia hanya bisa mengertakkan giginya dan mengakui hidupnya. Setelah detak jantung yang cepat, suasana hati Landen Sen sedikit tenang. Dia mulai meremas, mencubit, menyentuh, mencubit dan berbagai gerakan lainnya pada tubuh Feng Luan, berusaha untuk memaksa Gu keluar. Setiap inci kulit pada tubuh Feng Luan diselidiki dengan cermat oleh Landen Sen. Setelah merasakan lokasi cacing Gu, Landen Sen segera melepaskan kemarahannya dan menyegel ruang lingkup gerakan cacing Gu dengan jarum perak untuk mengarahkan cacing Gu ke sana. Di atas pinggang Feng Luan. Landen Sen dengan hati-hati menjaga pinggang Feng Luan dengan satu tangan untuk mencegah cacing Gu berlari turun lagi. Alasan utama adalah bahwa roh erosi Gu telah menelan Truki dan terlalu fleksibel, dan Feng Luan tidak bekerja sama, jadi Landen Sen sedang terburu-buru dan drive tidak berjalan dengan lancar. Setelah setengah jam, ketika cacing Gu mengirim kejutan lain ke hati Feng Luan, dia akhirnya ditangkap oleh Landen Sen. Untuk waktu yang lama, Landen Sen berkeringat deras, dan akhirnya mengusir cacing itu. Di bawah tindakan jarum perak, Landen Sen memaksa roh erosi Gu keluar, hanya untuk melihat cacing Gu berukuran merah dari daging Feng Luan. Landen Sen juga sedikit terkejut, cacing Gu merah sangat jarang, tetapi cacing Gu ini bisa fleksibel untuk tingkat ini, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang bermain Gu harus sangat berpengalaman dalam membudidayakan cacing Gu. Landen Sen hendak menangkap cacing Gu, cacing merah Gu tiba-tiba melompat dari Feng Luan dan melompat setinggi 2 atau 3 meter. Landen Sen kaget, dia bisa merasakan keganasan Gu ini. Namun, karena dia terpisah dari tubuh manusia, tidak peduli seberapa sengitnya dia hanya bisa membiarkan Landen Sen membunuhnya. Landen Sen tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih roh erosi Gu di telapak tangannya. Cacing Gu masih berjuang, dan kekuatannya tidak kecil. Landen Sen menjentikkan ujung jarinya dan mengejutkan cacing Gu secara langsung. Dia mengeluarkan kotak batu giok kecil dari lengannya dan menaruh cacing Gu di dalamnya. Erosi roh vitalitas Gu sangat kuat, bahkan jika tetap tertutup selama beberapa tahun, ia tidak akan mati, dan itu akan segera mendapatkan kembali semangatnya begitu bertemu dengan darah manusia yang segar, sehingga Landen Sen tidak perlu khawatir tentang kematian cacing Gu. Alasan mengapa Landen Sen tidak mencubit cacing Gu sampai mati adalah karena orang yang memainkan Gu biasanya memiliki seorang anak Gu. Ketika ibu Gu meninggal, anak Gu akan segera merasakannya. Dia merasa bahwa Feng Luan mungkin tidak ingin orang yang menjalani Gu tahu bahwa roh erosi Gu telah diambil darinya. Oke. Landen Sen batuk dan membantu Feng Luan mengenakan pakaian. Saraf tegang Feng Luan akhirnya sedikit rileks, dia meneteskan keringat dan perlahan membuka matanya. Meskipun melihat Landen Sen banyak berkeringat tampak lelah, itu masih tidak bisa melemahkan kebencian kuat Feng Luan untuk Landen Sen. Landen Sen menyelamatkannya, tetapi dia juga menyaksikan dan menyentuhnya sepenuhnya. Feng Luan belum pernah disentuh oleh seorang pria. Ketika dia memikirkan adegan tadi, dia lebih baik daripada kehidupan, air mata penghinaan tergantung di sudut matanya.
Roh erosi Gu telah diambil olehku dan menaruhnya di kotak giok ini. Landen Sen mengguncang kotak giok di tangannya, dan mengingatkannya dengan cara, jika kamu membunuh Wom Gu ini, orang yang membunuh Gu akan segera merasa bahwa Anda dapat menangani Wom Gu ini sendiri. Melihat air mata di wajah Feng Luan yang cantik, Landen Sen menatapnya dengan penuh perasaan, merasa sedikit bingung, dia tahu Feng Luan dalam suasana hati yang sangat buruk, dan dia tidak tinggal di kamar lagi. Berjalan keluar dari ruangan, Landen Sen menyerahkan kotak giok berisi spirit erosi Gu ke Hong Yue. Bagus. Landen Sen, kamu masih hebat. Melihat bahwa Landen Sen benar-benar mengusir Gu Ero Spirit, Hong Yue hampir melompat dengan penuh semangat, dan mencium pipi Landen Sen. Omong-omong, tuanmu mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk. Saya harap Anda dapat melakukan lebih banyak pekerjaan ideologisnya dan jangan biarkan dia membalas rasa terima kasihnya, Landen Sen berdeham. Jangan khawatir Landen Sen. Aku pasti akan meyakinkannya, Hong Yue mengangguk dan berkata. Baik. Landen Sen merasa sedikit tidak nyaman, dia bertanya-tanya, Feng Luan tidak akan datang untuk bunuh diri, kan? Kemungkinan ini harus sangat rendah. Dia merasa bahwa meskipun Feng Luan konservatif, dia tidak boleh membalas dendam padanya. Hong Yue harus dapat membujuknya. Eklipse Spirit Gu telah dikeluarkan, dan Feng Luan harus dapat memulihkan kekuatan sebelumnya setelah beristirahat selama setengah bulan. Hong Yue berjalan ke kamar dan dengan cepat membantu Feng Luan melonggarkan dasi. Dia berlutut di tanah dengan celepuk, mengertakkan giginya dan berkata, Tuan, aku tahu itu salah. Kau memarahi Yuir dengan keras. Landen Sen di luar pintu hanya bisa berkeringat ketika mendengar suara di dalam, berharap Feng Luan tidak akan menjadi gila. Seluruh tubuh Feng Luan sedikit lelah, melihat air mata Hong Yue, dia tidak tahu apakah harus marah atau menghela nafas. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi, Feng Luan merasa semuanya baik-baik saja, tetapi penampilan Landen Sen sangat tercermin dalam hatinya, membuatnya menggertakkan giginya. Tak tahu malu. Bajingan. Binatang buas. Feng Luan ingin menikam Landen Sen sampai mati dengan satu pedang, tetapi bagaimanapun juga, Landen Sen yang menyelamatkan dirinya sendiri. Selain itu, jika dia akan membunuh Landen Sen, Hong Yue akan membunuh dirinya sendiri dengan pedang.